Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali praktek menggunakan Maktul ya. Dan pada video sebelumnya kita praktek menggunakan Maktul dan menginputnya ke dalam website WSP. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk penginputan hasil Maktul ini ke dalam website PKP. Nah, jadi untuk PKP ini biasa kita sebut website multi ini ya, banyak website ya, karena PKP itu singkatan dari paket kepung pasar. Nah, jadi tujuan kita menggunakan PKP ini untuk mendominasi pasar khususnya di ini ya, pencarian Google. Nah, jadi untuk PKP ini itu ada beberapa domain, tetapi tetap satu admin panel. Nah, di sini untuk PKP ini saya akan praktek dengan menggunakan PKP dengan 5 ini ya, dengan 5 domain. Nah, di sini produk jasa pilihan ini menjadi domain utamanya. Sementara 4 lagi itu domain PKP yang terinput di dalam satu ini ya, satu domain utama tadi. Nah, jadi untuk PKP ini dia ada berbagai jenis ini ya, domain ya, tergantung dari harganya. Dimana ini 5 domain, kemudian ada 10 domain, ada 20 domain, 25 domain, 50 domain, dan bahkan ada yang 100 domain. Itu tergantung kita mau mendominasi dalam Google itu seperti apa. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk praktek Maktul dengan nanti inputnya ke dalam website PKP ini. Nah, jadi sebelum itu untuk tahapannya hampir sama ya dengan sebelumnya, di mana kita terlebih dahulu membuat judul projectnya di sini. Pada kesempatan kali ini saya coba untuk ini ya, produk telur ya. Kemudian kita coba untuk susun keyword. Nah, di sini sudah saya coba beberapa ini kata kunci susun keyword ya. Pertama keyword awalan, yang pertama harga, kemudian keyword utamanya telur ayam negeri, kemudian ekor satunya berkualitas, kemudian untuk ekornya di Bekasi. Nah, ini bisa Bapak dan Ibu susun nantinya sesuai dengan riset. Bapak dan Ibu bisa dengan menggunakan Google Suggest ya, Google Suggest seperti ini. Nah, seperti ini ada harga, agen, jual, harga distributor. Nah, ini tergantung riset Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi yang harus kita lakukan yang pertama itu menyusun keyword ya, menyusun keyword sesuai dengan hasil riset yang kita miliki. Dimana di sini selain harga ada jual, kemudian agen, kemudian ada grosir, distributor. Ya, hasil dari riset saya ya, dengan metode dari Google Suggest, kemudian dengan bantuan website keyword.io. Nah, kemudian untuk keyword utamanya kita telur ayam ya, telur ayam negeri, telur ayam ras. Kemudian ekor satu itu ada ini ya, di Bekasi. Kemudian untuk targetnya kita coba di sekitaran Bekasi. Ini ada 120 kata kunci ya. .120 keyword yang sudah kita hasilkan dengan menyusun keyword sebelumnya. Nah, ini mungkin bisa Bapak Ibu kembangkan lagi, baik itu di ekor satunya maupun di
keyword awalannya. Nah, itu bisa nanti ditambahkan. Kemudian setelah ini kita dapatkan, kita juga menyediakan harus menyediakan content masternya. Nah, content master bisa kita dapatkan dari Google ataupun bisa Bapak dan Ibu miliki dari produknya sendiri. Nah, seperti itu ya. Jadi sebelumnya saya sudah coba buat untuk ininya. Saya buat artikel kontennya ya, konten masternya seperti ini. Sudah dapat hasilkan. Untuk promnya itu bisa diikuti di video sebelumnya sesuai dengan video ya, ataupun di sini kita coba buatkan lagi ya. Dan tolong buatkan konten SEO 1500 karakter tentang, nah ini judul postingan kita ya. Nah, seperti ini. Kemudian tambahkan numbering, buletin, serta tabel. Dan jangan cantumkan harga. Nah, ini bisa Bapak dan Ibu ambil ya sebagai prompt. Jikalau untuk konten masternya Bapak dan Ibu belum memiliki, dan kalaupun Bapak Ibu sudah punya konten masternya, itu langsung saja nanti kita lakukan pembuatan sinonim per kalimat. Nah, jadi setelah kita dapatkan kontennya, kita lanjut mensinonimkan sinonimkan dari semua kalimat yang ada di dalam konten master yang kita miliki. Nah, caranya kita ke menu sinonim ini ya, kata kalimat. Kemudian, nah ini sebelumnya sudah saya buat ya. Jadi untuk mempersingkat waktu itu saya coba untuk menambahkan ataupun membuat sebelumnya. Nah, ini kemudian kita buat ya. Kita buat dulu, tunggu dulu ya. Saya cek dulu ininya. Apa namanya? Tapi secara garis besar step by stepnya hampir sama. Ini kita copy, kita cek di sini ya. Tolong buatkan persamaan kalimat dari kalimat berikut ini tanpa duplikat satu sama lainnya. Nah, pada kesempatan ini kita coba untuk membuat sinonim per kalimat itu 100. Jadi untuk membuatnya supaya tidak terjadi ini ya, duplikat, kita buat sinonimnya itu berbeda. Nah, jadi minimal 100. Jadi saya coba untuk 60 dulu agar si GPT-nya tidak terlalu terbebani. Kemudian kita paste kalimat yang mau kita buat sinonim. Oke, kita tunggu ya. Nah, jadi untuk bagi Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu mau memposting produk itu di atas 500, saya sarankan untuk sinonimnya ini diperbanyak, kalau bisa 200. Agar tidak terjadi agar lebih unik lagi dan serta tidak terjadi yang namanya duplikat konten. Jadi Bapak dan Ibu sesuaikan saja sinonimnya. Nah, ini sudah ya. Jadi tolong buatkan
sinonim lagi, persamaan, tambahkan 40 persamaan kalimat lagi, dan jangan duplikat satu sama lainnya serta dari persamaan sebelumnya. Ini kita tunggu ya. Coba dulu digitalbusiness.my.id. Kendalian itu. Nah, jadi ini sudah dibuatkan oleh ChatGPT ya. Ini kita copy dulu, kita ini lagi ya, kita seleksi lagi, kita filter lagi agar tidak ada yang duplikat. Caranya kita gunakan yang namanya remove duplicate line. Nah, ini saya bikin sendiri ininya ya. Bisa Bapak Ibu gunakan websitenya. Kalau Bapak Ibu nggak bisa buat ininya, yang kalau nggak salah namanya Tooldojo. Coba Tooldojo. Tooldojo. Nah, ini ya. Remove duplicate line. Nah, ini bisa Bapak Ibu gunakan. Ini bisa Bapak Ibu gunakan tapi membuat loginnya terlebih dahulu login ya. Jadi saya tidak mau terlalu repot, jadi saya buat langsung ininya dengan menggunakan ChatGPT. Nah, ini bisa kita lihat di sini karena kita sudah mengcopy sebanyak 40 sinonim. Kemudian kita coba filter lagi yang ini ya, yang duplikat. Meskipun sudah diinikan lagi oleh ChatGPT untuk dihindarikan lagi supaya tidak terjadi duplikat. Jadi kita coba lagi untuk filternya dengan remove duplicate lines. Nah, ini di sini ada keterangannya 40 line sebelumnya, kemudian setelah diklik dicoba filter itu hasilnya masih ada 40. Jadi ini di sini tidak adanya namanya duplicate content ataupun duplicate sinonim. Nah, kemudian kita coba lagi copy 60 persamaan lagi ya. Nah, ini kemudian kita remove kita kembali ke sini, remove duplicate line lagi. Ini coba hasilnya. Nah, ini ada 100 line before, kemudian afternya 100 line. Nah, ini sudah difilter hasil dari duplicate line, remove duplicate line itu berhasil sebanyak 100 ini ya, 100 persamaan kalimat. Ini 0 duplikat. Nah, ini bisa kita copy, kemudian kita replace ini ya, kita ganti ya, ataupun kita tambahkan ini. Ini biasanya kalau bagi Bapak Ibu bisa gunakan notepad bawaan dari ini ya, bawaan dari laptop ini. Ini bisa Bapak Ibu gunakan notepad. Nah, ini bisa diganti dengan titik, dari titik find what itu temukan, kemudian ganti dengan titik koma. Nah, kita klik replace all. Nah, seperti ini ya. Ini supaya memudahkan kita saat paste ke dalam website Maktul tadi itu langsung terbaca di dalam sinonimnya. Seperti ini ya. Ini kemudian kita klik tambah random terlebih dahulu. Kita paste tadi hasil dari
find word yang tadi. Nah, seperti ini hasilnya ya. Kemudian kalau kita tidak tambahkan titik koma, dia akan menjadi ini ya, panjang. Dia nggak akan kebaca satu-satu seperti ini. Jadi dia akan memanjang sampai ke samping ya. Jadi itulah guna dari titik koma yang kita buat tadi untuk agar si ini ya, agar maktul ini membacanya dengan mudah. Kemudian random ini kita ganti dengan judul ini ya, judul kalimat yang kita sinonimkan sebelumnya. Nah, ini kemudian kita submit. Kemudian kita lanjut ke sinonim yang kedua. Ini disesuaikan saja ya. Jadi bisa kalau banyak konten yang Bapak Ibu buat, jadi seperti ini caranya. Jadi per kalimat bisa dibuat sinonimnya ataupun per kata. Cuma kalau per kata itu akan membutuhkan waktu yang lama ya. Jadi ini saya contohkan secara ini saja, secara singkat dan secara simpel. Kemudian kita kembali ke ChatGPT seperti ini. Kemudian kita copy lagi yang tadi ya. Ini perintahnya kita copy. Ini kita tunggu dulu. Ini nanti kita copy lagi ya, yang ini yang 40 lah tadi. Jadi diusahakan Bapak Ibu untuk kontennya itu banyak ya, agar resiko kita duplikat itu kecil gitu. Meskipun kita sudah buat sinonim ini, takutnya kalau terlalu singkat kontennya dan Bapak Ibu mentargetkan kata kuncinya itu bisa sampai 500-an, itu tingkat ini ya, apa namanya, tingkat dari ngerandom sinonimnya ini akan bisa bertemu antara satu konten dengan konten yang lainnya. Nah, jadi agar lebih bagus itu semakin banyak kontennya semakin bagus ya. Nah, ini udah 60, nanti tambahkan lagi 40. Kita tunggu dulu. Nah, ini ya. Jadi kita copy 40 dulu. Kita ke remove duplicate line ini. Kita hapus lagi. Kemudian kembali lagi ya. Sini. Oke, kita copy lagi 60 lagi. Nah, ini dia berhasil ya, 100 line. Kemudian kita copy lagi ke replace ini. Replace tool ya kalau saya. Replace all. Nah, ini di copy. Ini di copy terlebih dahulu ke maktulnya. Di sini ya. Oke, kita coba simpan. Nah, ini sudah kita buat ya sinonimnya semua konten tadi. Kemudian kita lanjut ke fitur new PKP. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk pengeditan yang biasanya untuk konten. Kalau di WSP biasa itu di sini di produk, di input produk. Nah, seperti ini ya. Jadi saya sarankan Bapak Ibu sebelum menggunakan maktul itu terlebih dahulu bisa memposting secara manual di website WSP-nya. Karena secara garis besar itu hampir sama ininya, agar tetapi untuk di maktul ini ada beberapa ada beberapa kolom yang berbeda. Cuman secara garis besarnya hampir sama ya. Jadi saya sarankan Bapak dan Ibu untuk terlebih dahulu bisa memposting produknya secara manual di website WSP-nya. Baru nanti ketika
Bapak dan Ibu sudah familiar, itu bisa dengan mudah membuat mengedit kontennya itu di dalam Maktul secara mudah gitu. Kemudian kita klik artikel 2 paragraf. Nah ini, kemudian kita coba cek dulu ya websitenya. Produk jasa pilihan. Nah ini bisa kita gunakan dulu. Website PKP-nya ada latihan ini, di latihan ini aja ya. Jadi kita lihat ininya ada nomor 17 kategorinya. Kita ke Maktul. Nah, ini ID kategori, kita cek lagi di sini nomor 17 setelah ini ya, kategori cara ngelihatnya itu garis ini nama domain website, kemudian kategori slash nomor kategori slash ini ya kategorinya. Ini 17, seperti kita tambahkan di sini 17. Oke, kemudian untuk ID domain. Nah, jadi untuk perbedaannya dengan website WSP, kalau WSP biasanya kita cuma nambahkan satu saja. Dan di PKP ini bisa disesuaikan dengan jumlah domain yang kita miliki. Seperti ini ada 5, berarti kita tambahkan sampai 5. 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya PKP-nya ada 10, berarti ini sampai 10. Nah, kemudian jika Bapak Ibu punya website PKP-nya itu ada 20, berarti sampai 20 di input di sini. Kemudian kalau punya website PKP 30, itu dibuat juga sampai 30 di sini. Nah, sampai seterusnya ya. Dan seterusnya, dan itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu mau ngisinya websitenya itu mau di mana. Nah, seperti itu. Kemudian kalau semakin banyak website PKP, saya sarankan semakin banyak juga kontennya agar nanti ketika di input itu semua kebagian. Kemudian kita buat harganya 0, ini 0, ini 1, ini nomor WhatsApp ya. Di sini pakai 62. Kemudian di sini kita coba halo admin, mohon info untuk telur ayam beras, bisa dibantu. Nah, ini ya. Ini udah. Ini coba kita submit dulu agar tidak hilang nanti. Kemudian di sini kalau masih kosong bisa Bapak Ibu isi ataupun Bapak Ibu paste konten ataupun artikel master yang mau kita sinonimkan tadi. Nah, seperti ini ya. Ini caranya, kita blok terlebih dahulu. Kita coba untuk masukkan sinonim. Ini. Oke, kemudian sampai muncul sampai muncul garis 2 seperti ini ya. Ini tandanya kita sudah memasukkan sinonim yang kita buatkan tadi. Ini Indonesia. Oke, kandungan gizi. Oke, sampai makanan, sampai titik ya. Ini pasar. Nah, ini oke. Kemudian ini kelebihan telur. Oke. Sumber. Oke, ini kayak vitamin. Oke, ini juga. Oke, yang stabil. Oke. Mengapa? Oke. Ini akan aja ya, diberikan sinonimnya ya. Ini coba juga. Oke. Ini langsung aja ya, ini takutnya nggak ini dia. Coklat muda. Kebaca ya kan.
Ini diabaikan aja untuk sinonimnya, nanti kita coba lagi. Nah, jangan lupa nanti di dalam ininya CWA ya. Oke, kemudian konten Google. Konten Google bisa buat saja SEO deny. Kemudian untuk meta keywordnya SEO deny, kemudian harga telur ayam ras di Bekasi, kemudian agen telur ayam ras di Bekasi, distributor telur ayam di Bekasi, harga, agen, distributor, kemudian apa ya, grosir telur ayam di Bekasi, jual telur ayam di Bekasi. Nah, ini sudah ya. Dan meta deskripsi kita coba buatkan nanti chat GPT dulu. Tolong buatkan meta deskripsi yang 160 karakter yang berisi penawaran tentang artikel berikut ya. 60, kalau bisa 100, coba di 100. Mau nggak dia GPT ini? Ini kok nggak gini ya? Nah ini ya, kita coba ini, kita remove dulu ini. Oke, kita refresh. Oke, kita ke Maktul. Nah ini dulu ya, submit dulu. Kita ke sinonim. Sinonim kita tambahkan kolom deskripsinya. Ini meta deskripsi, pasti di sini. Oke, kita simpan. Sip. Dan kita kembali ke artikel 2 paragraf. Sini meta deskripsinya, klik yang ini ya. Oke, itu gambar itu bisa kita ini dulu, upload dulu.
gambarnya. Contohnya di sini aja, USB ini aja. Oke, bisa di produk, import gambar. Copy apa di ini ya, di input ya, 22 gambar. Ya maksimal 20 gambar kalau nggak salah ini. Ke sini lah. Oke, 20 ya. Submit. Nah, ini hasilnya. Oke. Nah, ini kita buat jadi link ya. Jadi link caranya website kita itu tambahkan di sini upload garis miring. Nah, ini coba kita cek dulu ya, apakah benar sudah terindeks, ataukah sudah terupload di dalam website kita tadi. Nah, ini muncul ya. Oke, ini bisa kita copy, tambahkan di setiap link gambar tadi. Untuk gambarnya saya sarankan sebanyak mungkin. Kalau judul postingan kita itu ada 100, berarti 100 gambar. Nih, copy, ini kita coba dulu PNG. Nah ini ya, kita kasih titik 2 koma nih. Oke, ini di copy, kita ke Maktul lagi, paste di sini. Oke, ini kita submit. Kemudian kita cek lagi ini sudah terisi atau belum. Oke, di sini kita coba ini ya, kita salah tadi, kita ini aja dulu. Import file gambar, coba ulang lagi. Oke, ini copy, ini di copy, kita ke Maktul, hapus saja ya. Ini kok masih Dalian Resto, astagfirullah, lupa maaf. Ini salah ini ya. Ini diambil yang ini, kita refresh lagi. Kita cek lagi ya. Oke.
copy maktul, ini dihapus lagi ya, ini dihapus. Oke, kita submit. Nah, ini kita cek lagi gambarnya. Oke, udah tag, ini sudah naik keyword, meta deskripsi, kemudian ini udah coba cek hasilnya ya. Jadi kalau untuk susun keywordnya itu di auto generate, itu kita lihat, ngambil ininya, dilihat hasil ya, lihat hasil ini. Cuman kalau kita susun keywordnya itu di input manual, berarti lihat hasilnya itu di V2. Nah, jadi dia berbeda tempat ya. Jadi kalau dia auto generate itu lihatnya di lihat hasil. Nah, karena dia cara lihat itu lengkap ya, di kategori, judul, ini paragrafnya itu, kemudian ada paragraf 2 yang seperti ini. Kalau kita lihat di V2, judulnya ini kosong karena kita nggak ngisi susun keywordnya itu di input manual, karena kita nyusunnya itu di auto generate ya. Karena di input manualnya ini kosong, berarti kalau kita lihat di V2 itu judulnya jadi kosong. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi harus diingat ketika menyusun keywordnya itu di mana. Jadi kalau di auto generate berarti yang ambilnya itu dilihat hasil. Nah, dia akan lengkap ya, keluar muncul judulnya. Kalau dia menyusun keywordnya itu di input manual, berarti untuk lihat hasilnya itu di V2. Seperti itu. Ini kosong dia kan, karena dia nggak ada isinya, karena kita nggak nyusun di input manual tadi. Oke, dan kita cek lagi hasilnya seperti ini ya. Ini saya penasaran ini, karena nggak ini, kita coba ini dulu. Enggak deh. Nah, ini kayak ini ya, karena terlalu ini jadi kepotong ya, ini kurang bagus juga. Perasaan ininya biasanya bisa di ini sih. Ya, ke bawah aja ya. Jadi untuk sementara seperti dulu ya. Nah, ini bisa Bapak dan Ibu sesuaikan saja ya nanti. Kemarin bisa ini diganti sinonimnya. Betul hasil lagi seperti ini. Oke ya.
WA. Ini muncul lagi nih, mengapa beli gini kan, lagi dia nih. Dihapus dulu. Ini coba kita submit, hasil muncul ya, masih muncul ya. Kebaca mengapa. Buat baru aja ya. Coba kita ubah dulu ya, kalau bisa nggak ada garis 2 itu. Oke, coba di submit. Masih muncul ya, masih muncul. Lama lagi dia ya. Harus kita usahakan nggak ada garis-garis tadi. Coba dulu. Kita copy ya. Kita copy ke Maktul. Coba kita simpan dulu, kita ganti lagi. Coba kita submit. Kendalanya
masih ada garis juga 2 ya, seperti ini. Harusnya nggak muncul ini, coba kendalanya, coba dihapus ya. Seperti ini. Masih muncul juga ya garis 2 ini, jadi kita anggap aja dia enggak ini ya, sudah kita tambahkan sinonimnya. Oke, jadi usahakan untuk hasilnya ini enggak ada garis 2 tadi, seperti ini ya, seperti ini hasilnya, nggak apa-apa lah. Nah, ini pasti berbeda kan, telur ayam negeri, telur ayam beras, telur negeri. Dan jadi pertanyaan, nah ini pasti berbeda ininya, tiap ininya. Oke, ini kita download hasilnya ya. Kita coba lagi, cek dulu 17 ini, oke. Nah ini oke juga ya. Kita coba hasil input download CSV. Nah ini kita ke ini, ke produk, import file CSV, kita klik CSV yang tadi, download yang tadi ini kita submit. Ini oke ya, kita cek hasilnya, latihan 2 ini kosong. Nah seperti ini, ada ya, sudah terinput ya, hasilnya terlihat. Nah ini lihat, oke. Cek lagi domainnya ini, kita cek lagi ini. Nah ini ya, muncul juga. Ini coba lagi, cek hasilnya lagi ya. Latihan 2, kategorinya ini masuk, sudah terinput. Oke, set ke 4. Latihan 2, kita cek. Oke, ini ada ya, sudah terinput. Kemudian central produk, set ke 5. Ini hasilnya muncul juga ya, ini latihan 2. Nah ini sudah terindeks juga, sudah terupload postingan produk kita. Nah ini tinggal kita inspeksi satu-satu per website. Ini ada 5, jadi setiap postingan kita ini kita lakukan inspeksi URL. Nah jadi untuk ininya caranya hampir sama ya sebelumnya dengan WSP, cuma ini PKP. Jadi setiap ini cuma dengan satu panel admin aja itu bisa mengelola
5 sampai 20 bahkan 100 website. Jadi secara otomatis akan mudah kita untuk melakukan penginputan produk atau pembuatan produk di dalam website WSP ataupun PKP dengan menggunakan Maktul tadi. Seperti ini ya. Ini bisa Bapak dan Ibu lakukan dengan menggunakan Maktul untuk mengupload produk di dalam website WSP-nya ataupun PKP, sehingga lebih terbantu dengan mudah membuat postingan produk dengan cepat juga ya, pastinya cepat dan juga tidak ada yang namanya duplicate konten. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Ini tinggal step kita melakukan inspeksi per website yang kita miliki di website PKP. Mungkin sekian Bapak dan Ibu untuk penjelasan kami mengenai cara penguploadan hasil dari Maktul ke dalam website PKP. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi PKP ini bisa kita gunakan untuk mendominasi pasar di Google. Nah, jadi dengan PKP ini bisa mendominasi produk dan jasa kita di dalam pencarian Google agar lebih trust. Calon customer kita itu lebih trust karena bisa mendapatkan ini ya, peluang kita untuk mendapatkan itu besar karena website kita itu banyak di pencarian Google. Mungkin seperti itu Bapak dan Ibu penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang tepat, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.